Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, ya, sehingga channel dakwah ini ya masih eksis, dapat setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, itu semua karena kemurahan hati saudara-saudara kita yang telah diberikan kelebihan rezekinya, dan saudara-saudara kita itu bermurah hati, ya, sehingga seperti yang aku bilang tadi, ya paling tidak sampai detik ini ya bisa kita melanjutkan diskusi-diskusi kita, ya. Maka menjadi sesuatu yang bagiku haruslah kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya, ya. Dan itu semua semoga menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak juga. Insya Allah akan balaskan kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik lagi tentunya. Dan juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, yang harapannya sih atau diharapkan semoga anti skip dan anti download, ya. Jadi selalu always dan always selalu anti skip dan anti download, ya, karena memang lewat pintu itulah iklan itu bisa masuk, ya. Berikutnya juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit bagi kamu bahwa kamu telah mengambil bagian, ya, dalam syiar dakwah Islam, ya. Ya namanya orang Islam masa sih nggak ambil bagian kan, ya. Gimana gitu, ya. Oke. Berikutnya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, ya. Semoga kebaikan doa-doa kalian semuanya untukku itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya, ya. Jadi kita saling mendoakan dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga itu semua, ya, menjadi baik bagi kita semua, bagi yang didoakan, bagi yang mendoakan. Amin amin ya robbal alamin. Di ba'da subuh yang masih lumayan dingin ini, ya, dimana juga tadi malam, ya, diundang oleh bunda kita itu subhanallah, ya. Makanya kita malu dong yang muda-muda. Bunda kita itu sudah bisa dikatakan ya sudah memasuki usia yang lanjut, ya. Tapi alhamdulillah masih juga ambil bagian dalam dakwah. Posisi beliau sekarang ada di Amerika karena beliau tinggal di Amerika, ya. Mengundang aku dalam sebuah diskusi bagaimana Islam dan Kristen memandang kemerdekaan kita seperti yang tadi malam kita tayangkan, ya. Itu bunda itu sudah sepuh, ya. Coba bukan main, ya. Giroh, semangat dalam dada terus membara untuk berdakwah, ya. Dan aku diundang tadi malam itu, dan semoga ada yang sempat melihatnya karena cukup panjang sampai malam, dan aku juga ini masih ngantuk-ngantuk, ya, sampai malam diskusinya itu, ya. Dan ini masih ngantuk, masih lelah gitu, ya. Tetapi ya udahlah, kita tetap lakukan mampir ngombe ini sebagaimana waktu-waktu yang lalu dengan mendiskusikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Kita usir dulu dinginnya dengan kehangatan. Bismillahirrahmanirrahim.
tajuk kita di Mampir Ngombe pagi ini, pada subuh yang cukup dingin ini, itu terinspirasi dari apa yang ada di diskusi tadi malam, dan itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi sesuatu yang jamak, yang kebanyakan demikian itu pemikiran saudara-saudara kita yang kafir, ya, mengatakan bahwa Islam itu suka perang, memerangi, membantai, membunuh. Ya. Tadi malam kalau kalian mengikuti kan, atau tanya yang mengikuti itu, silakan ditanya. Itu kan ada pernyataan yang seperti itu. Dan itu memang out of the topic ya, out ya, dan aku sudah ingatkan moderatornya bahwa ini tidak tepat arah diskusinya, maka harus dikembalikan ke jalur sesuai dengan tajuk gitu ya. Dan alhamdulillah setelah aku beri masukan ya, akhirnya kita kembali ke tajuk ya. Dan di situ narasumber Kristen kita, saudara kita, memberikan tuduhan yang jamak itu, bahwa Islam itu suka perang, suka membunuh. Jadi tidak bisa memandang bagaimana perang dalam Islam itu harus dipahami. Aku bilang tidak mau atau memang tidak tahu itu enggak, atau tidak mau tahu itu enggak tahu juga ya. Cuman yang perlu aku sampaikan, cara pandang itu yang diberikan kepada Islam menjadi jamak. Menjadi jamak itu kebanyakan begitu, maka aku tertarik untuk menjelaskan lagi kepada kalian semuanya. Semoga kalian, khususnya teman-teman Islam itu, kalau mendapatkan sebuah pernyataan seperti itu, kalian bisa menjelaskan. Sebetulnya sih ini sudah pernah aku jelaskan, meskipun tidak secara khusus dalam bentuk kajian video seperti ini ya. Biasanya itu terselip dalam kajian-kajian lainnya, bahwa peperangan dalam Islam itu tidak ofensif. Dia karakternya defensif. Ya. Kalau dalam bahasa saudara kita di Betawi sana istilahnya, lu jual gue beli. Kalau lu kagak jual, gue ya kagak beli. Gitu loh. Cuman kan ini disalahpahami seperti tadi yang aku bilang, serem-serem banget gitu. Islam tukang bunuh, tukang bantai, tukang perang. Ya, seolah-olah Islam itu diposisikan sebuah ajaran yang mengajarkan kepada umatnya kebencian, tidak membawa damai, dan tidak bisa hidup berdampingan kepada mereka yang kafir-kafir itu. Ya. Dan ini umum loh ya. Makanya aku merasa perlu untuk menjelaskannya, bahwa perang dalam Islam itu dia adalah dalam karakter defensif, bukan ofensif. Gitu loh ya. Kalau kalian lihat video kita yang lama itu, yang judulnya 40 tahun mencari kebenaran, itu belum selesai ya. Insya Allah ini kita sedang bernegosiasi kapan saatnya tepat, dan saya akan berangkat lagi ke Tulungagung. Itu bapak itu domisilinya di Tulungagung, dan itu atas permintaan sang putranya ya, yang merasa punya kepedulian yang sangat terhadap bapaknya, sehingga bagaimana ketika nanti waktu memang tiba, bapaknya menutup mata dalam kondisi berislam ya. Dan alhamdulillah putranya memang bisa dikatakan dalam hal bisnis itu bisnismen, putranya ya, itu sukses ya, pengusaha muda lah gitu. Dan dia sangat peduli terhadap akidah bapaknya. Memang hidup ini aneh-aneh ya. Ada yang orang tuanya peduli terhadap agama, anaknya justru keluar bahkan sampai murtad ya. Ada yang anaknya peduli seperti saudara kita dari Tulungagung, bapaknya yang sulit diajak berislam. Ya itulah rupa-rupa ya. Makanya kalau kita lihat Nabi pun begitu ya. Kalau kita lihat dari Bapak Abraham itu, orang tuanya yang tidak mau, justru Abraham sebagai putra yang mau tunduk terhadap hukum Allah. Ya. Tapi berbanding terbalik ketika kita berbicara tentang Nabi Nuh.
Justru orang tuanya yang mau hidup dalam hukum Allah, putranya Kanan yang tidak mau. Ya sudah, tipologi-tipologi itu sudah ada. Jadi kalau sekarang ada itu hanya menapak tilas ya. Kan aku bilang bahwa sejarah itu cenderung berulang. Itu ya. Minum dulu. Masih campur sedikit oleng ini, ngantuk lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku itu kalau kurang tidur menjadi tidak begitu fit seperti ini tadi malam. Qiyamul lailnya jadi lewat. Tapi kalau kita biasa qiyamul lail dan karena kelelahan lewat itu siangnya kita boleh menggantinya dengan qiyamul lail, tapi jangan ganjil, tetap genap ya. Begitu. Oke, sang bapak itu juga begitu. Sang bapak itu dia percaya seperti agnotisme lah ya. Dia percaya Tuhan itu ada. Bapak itu percaya. Kamu nanti tolong lihat khususnya yang junior cari Subandite Sukoco 40 tahun mencari kebenaran. Itu berseri itu ya. Berseri itu diskusinya. Jadi sang bapak itu yang ya juga sudah lanjut juga. Nanti kalian lihat dah videonya. Sudah lanjut bapak itu ya. Begitu dia kalau pakai bahasanya anak kampus itu agnotisme. Dia tidak punya agama, tapi dia percaya terhadap Tuhan itu ada, dia percaya gitu. Ya, jadi bukan ateisme, dia agnotisme. Nah, dia itu orang pintar karena memang guru. Ya, memang guru. Jadi dia memakai sebuah parameter begini bahwa beragama itu dilihat dari ajarannya dan pembawa ajarannya. Begitu. Dia Kristen tidak mau, ya karena apa? Dia nggak suka sama ajarannya itu yang dia bilang tidak rasional. Ya apalagi ketika itu menyentuh Tritunggal itu bagi dia berat, itu tidak bisa dia terima, ya. Jadi dia menolak ke Kristen dari segi ajaran, dia tolak, dia tidak mau. Tapi dari segi pembawa ajarannya, dia mengidolakan Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Begitu kerangka berpikirnya. Ya. Sebaliknya terhadap Islam. Terhadap Islam dia cocok banget dengan ajarannya. Tapi tidak cocok dengan pembawa ajarannya. Gitu loh. Nah, salah satu ketidakcocokan dia kepada pembawa ajarannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, suka perang. Nah, dia bilang bagaimana Nabi Muhammad itu suka perang. Ya memang sih kalau kita lihat sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad itu beberapa kali perang loh. Itu bukan sekali dua kali, dan ada perang besar, ada perang kecil. Itu kalau kita lihat dari usia 40 mulai dakwah sampai ke 60-an, 63 ya. Berarti berapa? 20 tahunan dakwah atau 23 tahunan ya. Kalau dibulatkan itu ya kan periode Mekah Madinah itu ya. Ya. Jadi kalau di total itu sekitar 23-an lah ya. Itu perangnya berkali-kali. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir menjadi waduh, gimana mengatur waktunya ya? Waktu untuk dakwah, waktu untuk perang gitu. Nah, si bapak kita ini seperti teman kita yang tadi malam yang akhirnya dia menarik diri juga, yaitu hak beliau harus kita hormati ya, menarik diri dari diskusi itu gitu ya. Memandang Islam itu perang dan perang lagi. Padahal sih ya aku waktu itu kan bersama teman-teman, tidak Pak, Bapak jangan melihat satu ayat lalu Bapak bidik untuk menyimpulkan bahwa perang dan perang aja Islam itu. Tidak begitu. Bahwa peperangan dalam Islam itu bukan sebuah peperangan yang ofensif, yang menyerang, tapi dia bertahan untuk menghadapi serangan. Seperti itu. Ya. Cuman kan ya tetap aja, ya apakah itu yang namanya hak prerogatif ya. Hidayah itu kan hak prerogatif, mau diterima atau ditolak. Yang jelas kita sudah berusaha menjelaskan. Begitu juga publik. Ya, dan itu diwakili oleh narasumber tadi malam bahwa dia bilang bahwa Islam itu suka perang.
Dan aku jelaskan tidak demikian, meskipun itu tidak rinci tentunya, karena memang kalau aku jelaskan tentang itu, dia akan keluar dari topik kita tentang bagaimana seharusnya Islam dan Kristen sama-sama memandang kemerdekaan kita. Artinya sebagai sebuah anak bangsa, kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Begitu, ya. Dan aku sempat jelaskan, cuman ya tidak detail. Kalau detail ya nanti out of the topic kan, jadi out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu aku akan menjelaskan kepada kalian semuanya, semoga sorry, ini bisa menjadi apa ya, untuk meneguhkan kembali bahwa tidak demikian. Kemudian ketika ada yang menyampaikan bahwa dalam Islam itu peperangan itu sebegitu ganasnya, kalian bisa menjelaskan oh tidak ya. Di mana dalam Islam itu perang itu juga diatur ya. Cuman kan aku ndak cukup waktu untuk menghadirkan semua, terutama hadis. Dalam hadis itu aturan perang itu banyak. Pohon aja itu tidak boleh. Pohon itu tidak boleh ditebang. Rumah ibadah tidak boleh diganggu. Orang-orang tua, wanita, anak-anak itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah pasukan perang melawan pasukan perang. Jadi tidak boleh ada pengusakan. Bayangkan ketika Amerika lewat George Bush itu meluluh lantakan Irak. Yang aku sampai ngelus dodo itu, ngelus dada itu, bagaimana perpustakaan-perpustakaan itu dihancurkan, diluluh lantakan seperti itu. Yang seharusnya UNESCO kan melarang. Dan akhirnya memang terbukti ya juga kan tidak ada senjata pemusnah massal. Seharusnya Amerika kan minta maaf dan negeri itu dibangun kembali, tidak dibiarkan luluh lantah sampai sekarang. Itu akan panjang ceritanya. Lalu atas dasar apa Saddam Hussein akhirnya dieksekusi dengan hukuman gantung seperti itu? Kan jadi berabe itu urusannya. Maka kalau misalkan George Bush itu gentleman, dia harus minta maaf dan membangun kembali kerusakan-kerusakan yang maha dahsyat di Irak itu. Tapi kan tidak dilakukan. Dan akhirnya setelah dia lengser, ya ada sebuah video yang dia dilempar sepatu sama rakyatnya sendiri. Karena apa? Itu sebuah kejahatan perang. Yang aku membuat miris bagaimana perpustakaan-perpustakaan itu dihancurkan, diluluhlantakan. Irak itu sebuah negeri yang tidak bisa kita abaikan loh kalau berbicara tentang bagaimana Abrahamic Faith itu dimulai, teologis keberagaman itu dimulai. Bapak Abraham saja itu berasal dari Babylon, yang itu Irak sisi yang menjorok ke utara. Ya, dimulai dari sana sejarahnya Bapak Abraham sampai ke tanah Kanaan. Begitu juga kalau kita lihat dalam perspektif keislaman juga Kufah, terus ada lagi apa itu? Itu sebuah negeri keilmuan, sebuah daerah atau kawasan keilmuan. Ada dua kota di Irak sana, Kufa sama apa itu ya? Lupa aku yang satunya ya. Itu jadi gudang-gudang keilmuan itu ada di Irak sana. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, Irak itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Perpustakaan-perpustakaan itu adalah sumber-sumber data literal dalam keilmuan. Lah kalau itu sudah dibantai, habis, ya sudah kita nggak punya data. Dalam Islam nggak boleh perang seperti itu. Cuman itu kan nanti kalian Basra, Kufa dan Basra, itu dua kota keilmuan dalam Irak. Ya, maka kalau kita belajar tentang sorob nahu, itu ada mazhab Kufa, ada mazhab Basra. Yang satunya melihat ayat-ayat itu secara harafiah semua, yang satunya metafora, dan kita mengambil posisi tidak boleh begitu. Pada saatnya kita metafora dan kita pada saatnya juga harafiah. Maka kalau kita dipandang dari sudut harafiah jadi kaku beragama. Kalau metafora terlalu lunak, maka keduanya harafiah dan metafora. Begitu. Jadi sorob nahu, aku tidak bilang nahu sorob, tapi sorob nahu, ya.
Karena lebih dahulu kata daripada kalimat. Ya. Adanya kalimat itu dari kata, bukan kata dari kalimat. Makanya sorob nahu, bukan nahu sorob. Ya, itu kan jadi dua kiblat, Basra dan Kufa. Dan itu cara pandangnya beda. Yang satu harafiah, satunya metafora. Gitu. Ya, nanti kalian cari hadis-hadisnya ya. Sampai pohon itu loh nggak boleh ditebang dalam perang. Islam punya aturan gitu. Nah, itu tugas kalian lah ya. Yang jelas aku sudah guiding. Hadisnya banyak, silakan dicari ya. Sekarang kita kembali ke Al-Qur'an ya, sebagai dasar dari segala dasar. Maka kita akan menukil di surat 5, surat Al-Maidah 32 tepatnya. Mungkin ada yang mengatakan itu kan untuk Bani Israel. Iya, itu untuk Bani Israel tapi tetap berlaku dalam Islam. Karena apa? Karena Allah tetap memberlakukannya. Islam itu kan tunduk kepada siapa? Tunduk kepada aturan Allah. Ketika aturan Allah itu masih diberlakukan ya, kita harus tunduk terhadap aturan itu. Tapi kalau sama aturan Allah, aturan itu sudah tidak diberlakukan, kita ya tidak menggunakan itu sebagai aturan kehidupan, begitu loh ya. Sama dengan riba, larangan itu sudah ada sejak zaman era saudara tua kita Yahudi. Namun demikian ketika Islam juga itu tetap masih berlaku haramnya riba. Ya kita tunduk saja. Gitu loh. Jadi kan Abrahamic faith itu holistik. Dia berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu kalau saudara tua kita Yahudi menyebutnya YHWH, kita menyebutnya Alif Lam Lam Ha. Ya. Jadi ketundukan terhadap itu. Maka kalau kita lihat di surat 5 dari surat Al-Maidah 32 itu mengatakan begini. Oleh karena itu kami tetapkan ya, ketetapan itu menjadi hukum ya bagi Bani Israel ya, bahwa barang ini jelasnya kan bagi Bani Israel ya. Jadi aturan ini sudah ada sejak zaman Bani Israel sampai ke kita, gitu loh maksudnya. Seperti tadi aturan tentang larangan riba itu ada sejak saudara kita Yahudi Bani Israel sampai ke Islam ini. Nggak boleh gitu ya. Ini juga begitu. Ya. Katanya begini. Bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua kehidupan manusia. Bayangkan itu. Hanya membunuh satu nyawa tanpa alasan yang bisa dibenarkan, dia dianggap laksana membunuh seluruh manusia. Coba. Ya. Berikutnya, kebalikannya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia kita jaga kehidupannya, ya. Ya. Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Itu loh ya. Jadi semua kehidupan manusia ini dia jaga. Padahal yang dia jaga satu nyawa. Sama seperti menjaga seluruh kehidupan manusia di bumi ini. Kebalikannya dari yang tadi. Ya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ayat ini kan yang banyak dinukil pada waktu wabah kemarin dan itu menjadi spanduk-spanduk yang dipasang-pasang di Jerman itu kan. Artinya mari kita sama-sama menjaga kehidupan dan jangan membunuh kehidupan itu. Ini masih berlaku di kita. Terus bagaimana dia mau ngomong bahwa orang Islam itu tukang bunuh, suka perang sana sini, tidak bisa hidup berdampingan dengan di luar Islam? Kan nggak benar seperti itu. Kita kalau lihat Madinah Al-Munawwarah itu ya, ketika Kanjeng Nabi Mi'raj ya, Madinah Al-Munawwarah ya, ketika Islam menjadi puncak peradaban dalam berbangsa bernegara, itu jangan kamu pandang semuanya itu Islam, enggak begitu. Di sana ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada yang enggak jelasnya, munafikunnya. Ada, jangan kita kadang-kadang mindset kita salah. Ya, karena Madinah semua Islam. Enggak.
Ada yang di luar Islam dan kita menghargai mereka dalam sebuah kehidupan. Ya sudahlah. Dalam konteks muamalah berbangsa dan bernegara, ayo kita bareng-bareng. Makanya kalau ada musuh dihadapin bareng-bareng. Untuk membuat negara itu lebih maju, ya ayo kita majukan bareng-bareng. Seperti semangat tadi malam itu. Dan terima kasih untuk sang bunda ya. Semoga sehat selalu diberikan kepadanya. Karena beliau memang sudah sepuh ya. Dan kita iri dong, iri. Kita masih muda-muda kalah dengan seorang bunda. Dan dia jauh dakwah di Amerika sana. Masa kamu, aduh. Seharusnya sih aku tidak perlu lah ya selalu mengingatkan. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah. Itu sebetulnya tidak perlu. Kalau kalian sudah sadar, tapi kan ya memang dakwah itu melelahkan. Kalau nggak lelah ya jangan usah dakwah. Mengingatkan orang itu kadang-kadang ya kita itu iki ya opo ini bagaimana ya sudah diingatkan masih goblok aja gitu. Lihat bunda kita dalam usia lanjut tetap aja berdakwah. Dan aku dapat informasi langsung dari beliaunya bahwa subhanallah alhamdulillah persentase pertumbuhan Islam cukup baik di Amerika. Itulah yang kemarin pernah kita bahas. Aku menerimanya tanpa juga menolak yang lain bahwa matahari terbit dari barat itu bangkitnya Islam di barat. Ya. Oke, jadi surat 5:32 itu sudah menjelaskan bagaimana kita itu ya harus menjaga kehidupan, bukan memusnahkan kehidupan. Oke, berikutnya sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara umum, secara khusus kita sekarang masuk ke surat 2, surat Al-Baqarah ya. Kita mulai dari 190 ya. Nah, ayat ini tidak bisa dibaca satu ayat lalu itu ditarik untuk menjadi sebuah kesimpulan ya jadi rusak. Itu harus dibaca secara holistik ya sehingga dia mendapatkan sebuah gambaran yang utuh bagaimana perang dalam Islam itu. Kalau hanya yang dibaca bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, terus kamu jadikan itu sebagai kesimpulan, sebagai summary, ya goblokmu, ya tololnya kamu. Kenapa nggak dibaca semua ayatnya? Terus menyimpulkan Islam itu yang suka perang, suka bunuh, yang tidak bisa hidup berdampingan, kan menjadi kacau gitu. Ya tapi ya itulah, apakah mereka tidak mau tahu atau tidak tahu, itu yang jelas kita tugasnya memberitahu. Nanti mau tidak mau tahu atau tidak tahu itu terserahlah hak mereka. Tapi kita punya kewajiban untuk memberitahu bahwa Islam tidak begitu. Ya, kita mulai dari surat 2 ya. Surat 2 yang apa? Sorry. Bismillah. Kita mulai dari surat 2 dari ayat yang 190. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pahami kalimatnya, ya. Pahami kalimatnya. Ya, nggak ada slide ya. Kalau ada slide, ada LCD itu mungkin lebih enak ya. Tapi nggak apa-apa. Buka Alkitabmu buka. Jadi kita sebut Al-Quran Alkitab itu ya nggak ada masalah sebetulnya. Ya, tapi karena sudah opini bilang kalau Alkitab itu Bible itu, kalau ini Al-Quran ya sudahlah. Ya. Tapi bagi yang sudah paham sebetulnya nggak apa-apa Al-Quran itu disebut Alkitab ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan diawali dengan wa qatilu ya. Wa qatilu. Jadi fiilnya itu amr, kata kerja perintah ya. Apa perintahnya Allah? Dan perangilah di jalan Allah. Nah, kalau ada kata-kata di jalan Allah sabilillahilladina, itu artinya kamu harus pakai aturan Allah. Jangan perang sakarepmu dewe. Kalau Jepang perang sakarepe dewe ya itulah karena dia tidak manut aturan. Ya. Amerika perang sakarepe dewe ya nggak manut aturan. Kita tahu bagaimana sejarah kelam tentara Jepang yang memperlakukan wanita-wanita di daerah jajahannya sebagai budak-budak. Nggak enak aku mau ngomong ya.
Yang kalau kita sebutnya Jurgen Yanfu itu. Kan enggak boleh, dalam Islam itu dilindungi perempuan itu, ya. Maka dan perangilah, caranya bagaimana? Di jalan Allah. Artinya berperanglah kamu dengan menggunakan aturan Allah. Siapa yang diperangi? Orang-orang yang memerangi kamu. Di sini saja kita sudah lihat, kita disuruh memerangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi ini sebuah peristiwa jika maka, kalau tidak jika tidak maka. Kan gampang kalimatnya ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau dia tidak memerangi kamu, ya jangan. Gitu loh. Apa sulitnya memahami kalimat seperti ini? Makanya sering-sering beli buah, ya. Karena buah itu, dan makan ikan laut supaya otaknya itu ternutrisi secara penuh sehingga menjadi cerdas gitu loh. Masa baca gini aja mereka nggak ngerti? Kan sudah jelas kalimatnya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Sudah jelas. Pertanyaannya, kalau mereka tidak memerangi, ya tidak diperangi. Gitu loh. Aduh. Kok sulit banget dikasih tahu ya. Tapi ya itu tadi, apakah memang tidak tahu atau tidak mau tahu, terserah. Tapi kewajiban kita memberitahu. Ya. Berikutnya, tetapi jangan melampaui batas. Nah loh, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Itu pun ditambah lagi dengan peraturan ketat. Jangan melampaui batas. Kamu lihat waktu Irak itu didudukkan oleh Amerika. Semuanya tentara-tentara dimasukkan dalam penjara dan ditelanjangi bareng. Itu manusiawinya di mana itu? Jadi suruh telanjang bareng dikumpulkan tentara-tentara Irak itu. Itu manusiawinya di mana? Bayangkan Iran yang ketika mereka mengumpulkan para sandranya, itu tetap dalam pakaian yang sopan, pakai pakaian jas, dan dikasih makan makanan yang baik. Beda bos dalam memperlakukan tawanan perang. Islam ini punya aturan, beda banget. Bagaimana tawanan-tawanan perang dari Amerika itu kalau nggak salah dulu ya, tetap dalam pakaian yang sopan, yang rapi seperti jas itu pakaiannya, dan makan dengan makanan yang di piring yang bagus gitu. Tetap diperlakukan sebagai manusia. Bandingkan dengan waktu yang di Irak, waktu diduduki oleh Amerika, orangnya ditelanjangi ya, dan dikumpulkan jadi satu pateng runtel, orang Jawa bilang. Di mana letak kemanusiaannya seperti itu? Makanya kan sebetulnya kebijakan politik Amerika itu tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat Amerika. Rakyat Amerika sendiri sebetulnya tidak semuanya mau perang seperti apa yang menjadi keputusan politik negara mereka. Makanya ketika George Bush sudah lengser itu banyak digugat oleh rakyatnya. Ya, dalam Islam tidak boleh. Ya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tuh, sebetulnya dari satu ayat ini aja sudah bisa selesai untuk menjelaskan bahwa peperangan di dalam Islam itu adalah defensif, bukan ofensif, ya. Ya. Karena ada loh aturan dalam Islam. Kita lari dari peperangan itu tidak boleh, kecuali siasah. Misalkan ke sana kita berbalik. Tidak boleh. Makanya ini dadaku mana dadamu. Kita tidak boleh lari dari peperangan, harus dihadapi. Tapi itu tadi, musuh itu nggak perlu dicari, tapi kalau ada musuh kita tidak boleh lari. Gitu. Ya. Oke, sekarang yang 91 ya. Nah, ini biasanya 91 ini yang dicuplik dan itu dijadikan summary. Ya goblok dia sendiri. Dia baca ayat tidak utuh. Memang kalau 191 dari Al-Baqarah ini dibaca, dia yang ngeri banget. Apa katanya? Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan itu pun sebetulnya masih bersyarat juga ya.
Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi, lihat itu. Janganlah kamu perangi di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika maka, ya, jika mereka, jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tapi kan ayat ini dibaca serampangan, diambil ujungnya doang, dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Ya salahmu dewe kok baca kok nggak tuntas. Padahal ini pun sebetulnya kalau dibaca secara tuntas meskipun hanya satu ayat, itu bersyarat jika maka. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke 92. Nah, ini 192 ini lebih mengerucut ya. Tetapi jika mereka berhenti, ya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudah tidak boleh lagi. Kalau mereka berhenti ya kita berhenti gitu loh. Ya. Begitu. Dan ditekankan lagi di 193. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, ya, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kurang jelasnya apa ini? Surat Al-Baqarah dari 190 sampai 193 menjelaskan kepada kita semua, ya, dan didukung oleh surat Al-Maidah ayat yang ke-32 tadi, ya, bahwa itu membangun sebuah puzzle pemahaman terhadap kita bahwa peperangan dalam Islam itu defensif, bertahan, bukan ofensif. Jika mereka memerangi kita, kita pun memerangi mereka, dan itu wajib, tidak boleh lari dari medan perang kecuali sebagai siasat saja. Ya, itu yang bisa aku jelaskan ya. Jadi setidaknya kalian sudah paham ya. Dan saran aku tadi untuk hadisnya silakan dicari sendiri karena banyak hadis bagaimana aturan-aturan dalam perang itu ya. Sehingga tugas kalian nanti kalau ketemu seperti orang-orang yang tidak paham seperti yang tadi malam ya, saudara-saudara kita yang tidak paham, maka tugas kita memberitahu, oh tidak begitu ya. Masalah mereka dikasih tahu tidak mau tahu atau tetap aja bertahan pura-pura tidak tahu, itu sudah di luar kewajiban kita. Tapi sebagai orang Islam kita perlu menyampaikan, tidak begitu Islam. Islam itu adalah sebuah ajaran yang membawa kedamaian. Orang awalnya saja Bismillahirrahmanirrahim kok. Sudah jelas ada kasih, ada sayang. Ya, jadi tidak benar. Ya, kalau Islam dituduh sebagai agama yang suka perang, yang suka menyerang, suka membunuh, suka segala macam yang jelek-jelek itu enggak. Ya, oke. Sampai di sini dulu, semoga kajian ini bisa menjadi bekal untuk kalian semuanya, memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita yang belum paham tentang bagaimana sih sebetulnya Islam memandang peperangan itu. Ya, yang namanya peperangan itu ya mesti perang itu kan motonya dua, kalau nggak membunuh dan dibunuh, bukan peluk-pelukan. Kalau peluk-pelukan itu bukan perang namanya, itu ya aneh. Kok ada perang kok peluk-pelukan? Perang itu ya baku bunuh kalau kata bahasanya saudara kita dari Flores sana ya. Baku bunuh, ya perang itu baku bunuh. Masalahnya di Islam ada aturan. Kapan boleh membunuh, kapan tidak boleh membunuh. Kapan boleh perang, kapan tidak boleh perang. Tidak semaunya sendiri. Oke, aku kira cukup sampai di sini ya. Semoga bisa menjadi bekal kalian semua untuk memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita yang belum paham. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak dari Gusti Allah Ingkang Agung, dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Pesan aku ya, kau harus mengambil bagian dalam dakwah. Ya. Contohnya ibu kita itu loh. Berkali-kali aku bilang, ambil bagian. Nanti kalau kamu mati, kamu sudah punya catatan. Kamu hamba telah melakukan ini ya Allah. Karena perintahnya jelas, sampaikanlah walau satu ayat. Ya, artinya apa? Apa yang kamu tahu, kamu sampaikan. Gak harus khatam Al-Quran.
Kalaupun khatam itu tentunya lebih baik gitu loh ya. Lah kalau kamu ngaku orang Islam tapi tidak pernah mendakwakan Islam ya terus gimana gitu. Sementara sesepuh-sesepuh kita meskipun sudah lanjut tetap aja berjuang untuk mendakwakan Islam. Gitu. Ya, oke. Aku tidak bosan-bosannya mengingatkan supaya kalian itu jangan sampai terlena. Ya, agama itu tidak hanya mahdho, sholat, puasa, zakat. Ya itu juga perlu. Siapa bilang itu tidak perlu? Tapi kalau kamu memandang Islam hanya itu tok, ritual tok, ya goblok kamu. Ngajimu tuh ngaji seperti apa? Hanya cari-cari pahala aja. Orang sebetulnya pahala itu nggak usah dipikirin, itu sudah janji Allah kok. Ngapain sesuatu yang pasti terus harus dihitung-hitung? Kalau baca ini dapat segini, baca itu dapat segitu. Aduh, kok transaksinya kok seperti pedagang ikan asin aja. Ya. Jadi tidak bagaimana ibadah itu dijalankan atas dasar kesadaran bahwa kita adalah hamba. Ya. Dan yang Maha Pencipta itu memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Seharusnya kan begitu. Makanya aku ngomong kalau sudah ngaji di sini jangan lagi ngomong sholat itu wajib. Sholat itu tidak wajib. Sholat itu kebutuhan bukan kewajiban. Jadi kita butuh sholat, bukan kita wajib sholat. Untuk mereka-mereka yang belum paham ya kita maklumi mereka masih wajib sholat. Kalau kita sudah nggak wajib sholat, tapi kita butuh sholat, gitu loh. Ya, oke. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam. Itu merupakan rangkaian keimanan yang semoga kita bisa membawanya sampai menutup mata. Namun begitu juga kita harus memberikan hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain dalam keimanan mereka. Mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Oke, ini kameramen kita sudah siap-siap lagi isi bensin dia dan sebentar lagi berangkat ya. Kalau kemarin, waduh, aku ini gaptek jadi agak sulit. Kalau aku tergantung itunya ya, karena dia yang menguasai apa itu render, apa itu editing, apa itu. Kalau yang kemarin kan apa adanya aku unggah dan itu lama karena aku nggak bisa mengkompot. Seharusnya itu dikompot menjadi 1 giga. Kemarin 2 giga diunggah, makanya sampai siang baru terunggah. Tapi apapun adanya kita tetap berusaha. Bagaimana dakwah itu terus bisa kita jalankan ya. Sesulit apapun berusaha kita lalui kesulitan itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.